Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Genki ne. Di sini sensei menjelaskan tentang nangga ini arimasu ka. Apakah itu nangga ini arimasu ka? Sebelum masuk ke materi, di sini menjelaskan kata arimas. Nandesu ka arimas? Arimas itu artinya ada. Kalau arimaseng tidak ada. Di sini untuk fungsi arimas dan arimaseng untuk benda mati. Lalu di sini saya menjelaskan satu-satu, yaitu kalau misalkan nan itu untuk pertanyaan, gai untuk lantai, ni-nya itu untuk partikel yang berfungsi posisi benda atau ni. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu kalian mampu menyebutkan kosakata barang-barang dan tempat-tempat barang belanjaan. Dan tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyatakan ungkapan keberadaan benda. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sengaja ya sensei ada gambar moru, moru de. Hai, doko nih? Moru de metu fervoritan moru. Bekas ini. Mungkin kalian sudah pernah kesini semua ya, atau sering. Nah, di sini banyak berbagai macam barang-barang. Lalu lantainya pun tersedia di sini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini di dalam morude nakani ada lantai biasanya ya, dan juga di sini ada barang-barang. Nah, saya kasih contoh, tatoeba kameru, megane, kabang, kutsu, hong. Di sini akan menjelaskan ada beberapa, nanti saya akan ngasih contoh ya, yaitu kosakata atau kotoba dalam bahasa Jepangnya. Kotoba benda, kotoba lantai. Sebelum masuk ke kosakata, di sini ada jenis-jenis bendanya, yaitu CD. CD. Di sini penulisannya bentuk CD itu memakai katakana. Lalu kamera. Kamera. Sama juga penulisannya dengan katakana. Berikutnya kutsu. Kutsu. Sama juga memakai katakana. Lalu kabang. Kabang. Sama juga dia tidak menggunakan katakana untuk jenis benda kabang karena langsung bahasa asli Jepangnya yaitu menggunakan huruf hiragana. Oke, lanjut slide berikutnya. Di sini ada hong. Hong artinya buku. Satsu. Satsu kemeja. Megane. Megane kacamata. Tokei. Tokei jam. Jubong. Jubong tulisannya jubon, dia memakai huruf katakana, tulisannya belakangnya n dibacanya eng, jadinya zubong. Lalu bosi. Bosi itu topi. Nah, di sini ada contoh lantai yang sengaja saya tulis di sini di PPT-nya, yaitu hanya contohnya cuma ada 10 lantai. Nanti kalian tinggal mengikuti saja. Kalau misalkan dalam hitungan angka, biasanya kan kalau satu itu ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Nah, lalu kalian tinggal tambahkan aja. Yang tadinya chi-nya itu akan dihilangkan menjadi kai, ikai, nikai, sanggai. Nah, yang membedakan itu hanya lantai ketiga. Dia tidak memakai kai, yang lainnya sama memakai kai, menjadi sanggai. Hanya untuk lantai 3 saja. Lalu yongkai, gokai, rokkai, nanakai, hakkai, kyukai, jukai. Kalau misalkan contohnya selain 10, di sini misalkan lantai ada sampai 11, yaitu menggunakan ju-ikai. Kalau misalkan lantai 21, ni-ikai.
Nah, di sini ada lantai B1 biasanya itu berupa basement ya. Kalau di Morude kan di situ ada lantai basement yang biasa kita nyebut di basement. Nah, kalau dalam bahasa Jepangnya itu berupa chika ikkai, chika ikkai. Nah, lalu di sini ada pembacaan nanggai. Ini untuk pertanyaan lantai berapa. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya menjelaskan ada pola kalimatnya, yaitu kata benda, lalu diikuti dengan partikel wa, penulisannya huruf H dalam hiragana, lalu kata benda lantai, lalu tambahkan partikel ni arimas. Ni arimas. Kalau misalkan pertanyaannya, misalkan kutsu wa nangai ni arimasu ka? Kutsu wa sangai ni arimasu. Ulangi lagi. Kalau misalkan pertanyaannya dia menggunakan nangai. Kalau misalkan saya kasih contoh dalam bahasa Indonesianya, yaitu misalkan buku ada di lantai berapa? Berarti dalam bahasa Jepangnya yaitu hong wa nangai ni arimasu ka? Hong wa nangai ni arimasu ka? Lalu kalian menjawab dengan bentuk buku ada di lantai 1 misalkan. Berarti hong wa ikkai ni arimasu. Oke, sampai di sini minasan? Ada pertanyaan? Oke. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Minasan arigatou gozaimasu.